Selamat datang di talk show Rahasia Usia Emas. Aku Raka, dan hari ini aku benar-benar khawatir. Ayahku sudah mulai susah bangun dari kursi. Kakinya gemetar, aku lihat ibuku makin sering harus bantu dia berdiri. Tapi dokter cuma bilang, itu wajar, sudah tua. Tapi, benarkah? Mas Raka, saya harus jujur dari awal. Banyak dokter terlalu cepat menyimpulkan bahwa kelemahan itu normal. Tapi kenyataannya, itu tanda bahaya. Usia bukan alasan untuk kehilangan kemandirian. Nah, beliau ini bukan dokter sembarangan ya teman-teman. 30 tahun pengalaman di bidang geriatrik. Pernah membangun program nasional Alzheimer pertama di Indonesia. Dan penulis buku Sehat di Usia Emas yang luar biasa. Terima kasih Mas Raka, tapi saya tidak di sini untuk promosi. Saya di sini karena saya sudah terlalu banyak lihat pasien yang menyesal. Menyesal karena tidak tahu, atau lebih parah, karena tahu tapi tidak bertindak. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, aku pengen tahu, kamu lagi nonton dari mana nih? Solo, Makassar, Banjarmasin, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Tadi dokter bilang, kelemahan di usia tua itu bukan hal biasa. Tapi kita semua, keluarga saya selalu mikir itu normal. Bukankah memang wajar orang tua makin lemah? Mas Raka, saya mau tanya balik. Kalau ada orang tua yang mulai susah berdiri, lengan lemas, dan harus dibantu terus, apakah itu wajar atau tanda bahaya? Ya, saya rasa itu tanda bahaya. Tapi jujur, banyak keluarga seperti saya, nggak ngerti harus mulai dari mana. Semua orang bilang, ya sudah, itu bagian dari penuaan. Nah, disinilah letak jebakannya. Kita dikondisikan untuk menerima kelemahan sebagai takdir. Padahal tidak, kelemahan itu bukan hukuman usia. Itu sinyal tubuh kita sedang berteriak, tolong aku. Waduh, saya sampai merinding. Tapi dokter, beneran bisa dibalik? Maksud saya, kalau ototnya sudah hilang, apa bisa pulih? Ini poin pentingnya. Banyak orang pikir otot tua itu rusak, tidak bisa diperbaiki. Tapi hasil penelitian terbaru menunjukkan otot tidak mati. Mereka hanya tidak mendengar. Wah, itu hook kita hari ini ya Bu Dokter. Otot kamu tidak mati, hanya lupa cara mendengar. Tepat sekali. Dan cerita nyata berikut ini akan membuktikannya. Cerita siapa nih? Robert, seorang kakek dari Texas, 82 tahun. 3 bulan lalu, dia nyaris tidak bisa berdiri tanpa berpegangan. Istrinya harus bantu dia bangun dari tempat tidur. Keluarganya mulai bicara soal perawat rumah tangga. Bahkan cucunya pun berhenti ajak dia bermain. Duh, sedih banget. Saya jadi teringat ayah saya. Tapi di titik terendahnya, ada satu hal kecil yang mengubah segalanya. Putrinya, seorang perawat, membawakan artikel ilmiah dari Mayo Clinic. Artikel itu membahas soal protein, tapi bukan soal jumlahnya. Bukan makan lebih banyak, tapi makan lebih cerdas. Maksudnya? Protein yang mampu melewati resistensi anabolik itu, kondisi di mana tubuh lanjut usia tidak lagi merespons protein biasa. Artinya, makan dada ayam 5 potong pun, kalau otot kamu tidak bisa mendengar, ya tetap tidak akan tumbuh. Waduh, jadi banyak orang tua makan banyak tapi tetap lemah karena sinyalnya tidak sampai? Persis, Mas Raka. Ini bukan soal perut kenyang, ini soal komunikasi antara saraf dan otot. Dan Robert berhasil pulih? Dalam 90 hari, penanda peradangan tubuhnya turun sampai 67%. Testosteronnya naik alami. Dia bisa jalan 3 km setiap pagi tanpa tongkat. Minggu lalu, dia main bola dengan cucunya untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Wow, saya nggak sangka. Tanpa obat? Tanpa suplemen mahal? Tanpa. Hanya dengan strategi makan baru. Fokus pada 6 sumber protein alami yang bisa menghidupkan kembali sambungan otot yang tertidur. Tapi kenapa info kayak gini nggak pernah disampaikan ke masyarakat? Karena tidak menghasilkan uang.
Tidak ada keuntungan dari menyuruh orang makan tempe, kacang, atau yogurt Yunani. Tapi menjual bubuk protein mahal, itu bisnis bernilai miliaran. Waduh, dokter mulai panas nih. Tapi saya suka. Ini fakta yang perlu disampaikan. Mas Raka, saya sudah menganalisis 200 penelitian dan wawancara dengan 47 peneliti dari universitas top dunia dan hasilnya membuat saya marah. Karena informasi ini bisa menyelamatkan jutaan orang tua di Indonesia. Termasuk ayah saya. Dan mungkin orang tua yang nonton video ini sekarang. Betul, dan saya ingin kita mulai dari satu protein yang murah, mudah didapat, dan luar biasa kuat. Tapi dulu sering diremehkan. Wah, ini dia. Bagian seru. Tapi tunggu dulu. Saya ingin tahu dulu nih. Kamu yang nonton, apakah orang tuamu juga mulai susah bangun dari duduk? Pernah lihat mereka susah naik tangga? Tulis cerita kamu di komentar ya. Kita akan bahas bersama. Kita lanjutkan sebentar lagi, dan saya akan bongkar senjata rahasia pertama melawan kehilangan otot. Siap-siap kaget? Baik Bu Dokter, kita udah dengar soal kisah Robert yang luar biasa. Tapi, di Indonesia, makanan kita beda dong. Apa kita bisa juga dapat hasil yang sama? Justru itu Mas Raka. Kita ini punya harta karun protein yang luar biasa, tapi sering dianggap remeh. Hari ini saya mau bongkar satu persatu. Dan kita mulai dari yang paling merakyat, tempe dan kacang-kacangan. Wah, saya seneng nih. Saya penggemar tempe garis keras. Tapi berapa banyak orang tua yang makan tempe karena alasan kesehatan? Banyak yang anggap, tempe mah makanan kampung. Padahal, inilah salah satu protein paling lengkap, apalagi kalau dipadukan dengan beras merah. Jadi, kombinasi tempe dan nasi merah bisa bikin efek kayak protein hewani? Bahkan, lebih dari itu. Lihat kacang lentil, misalnya. Atau dalam budaya kita, bisa diganti dengan kacang hijau atau kacang merah. Ketika dimasak bersama beras merah, mereka membentuk protein lengkap, artinya mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan otot kita. Jadi, bukan cuma soal daging ya? Bukan. Bahkan setelah usia 70 tahun, protein nabati yang tepat bisa menstimulasi sintesis otot setara orang usia 20-an. Itu bukan omong kosong, itu hasil studi ilmiah. Tapi, ada yang bilang protein nabati susah dicerna, lemah, kurang efektif. Mas, Raka, itu mitos kuno. Saya tanya balik. Lebih mudah dicerna mana? Tempe goreng atau daging kambing? Ya, jelas tempe, Bu Dokter. Daging kambing bikin ngantuk, perut begah. Nah, itu dia. Tempe, kacang hijau, kacang merah. Itu semua punya serat, magnesium, zat besi, dan yang paling penting, mereka mendukung kesehatan usus. Apa hubungannya usus dengan otot? Kesehatan usus equal, penyerapan protein. Kalau ususmu rusak, protein mahal pun akan terbuang percuma. Tapi tempe dan kacang-kacangan justru memperbaiki mikrobioma usus. Maka, kamu bukan hanya makan protein, kamu menyerap dan memakainya untuk bangun otot. Wow, saya baru tahu. Jadi ini alasan kenapa beberapa orang tetap bugar di usia 80? Betul. Mereka mungkin tidak tahu ilmunya, tapi secara alami, pola makan tradisional mereka mendukung kesehatan otot. Tempe, tahu, pecel, sayur lodeh, semuanya menyumbang. Tapi dokter, tempe kan murah banget. Kenapa nggak semua orang tua makan ini rutin? Karena kita sering tertipu iklan. Kita kira protein yang baik itu harus mahal, harus dari luar negeri. Padahal senjata rahasia itu ada di dapur kita sendiri. Waduh, saya jadi malu. Kadang saya sendiri suruh ayah saya minum susu mahal, beli suplemen mahal. Padahal, mungkin cukup dengan tumis tempe tiap malam. Dan itu belum termasuk biji-bijian. Mas Raka pernah dengar soal biji rami? Biji rami? Nggak terlalu. Itu bukan buat burung ya? Hahaha, bukan Mas. Ini biji super, kaya protein, omega 3, dan yang paling penting, mengurangi peradangan sendi. Waduh, banyak orang tua yang mengeluh lutut sakit, punggung pegal. Bisa jadi karena itu? Tepat.
Penelitian dari Journal of Applied Physiology menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi protein dari biji rami pulih 27% lebih cepat setelah olahraga dibandingkan yang pakai protein bubuk biasa. Hebat banget. Tapi, cara makannya gimana? Cukup taburkan 2 sendok makan biji rami ke dalam bubur oat, smoothie, atau yogurt. Tambah jadi 3 sendok setelah seminggu. Hasilnya, sendi lebih ringan, otot lebih cepat pulih, dan pencernaan juga lebih lancar. Jadi, selama ini kita tertipu ya. Kita pikir harus beli suplemen mahal. Padahal solusi ada di pasar tradisional. Ya, kita pikir kacang merah itu cuma buat sup, padahal dia bisa bikin kamu kuat berdiri lagi. Kita pikir biji rami itu aneh, padahal dia sahabat lutut kamu. Dan tempe, jangan remehkan tempe. Saya suka gaya dokter ngomongnya. Tegas tapi menyentuh. Tapi ini belum selesai kan? Belum, baru 2 jenis protein. Di segmen berikutnya, saya akan bahas makanan yang bisa membangun otot kamu saat kamu tidur. Iya, betul, saat tidur. Wah, saya jadi penasaran. Tapi buat kamu yang lagi nonton, kamu sendiri biasanya makan tempe berapa kali seminggu? Dan apa kamu pernah coba biji rami? Tulis komentar sekarang juga ya. Kita lanjut habis ini. Baik Bu Dokter, di bagian tadi kita udah bicara soal tempe, kacang, biji rami. Saya masih nggak habis pikir. Ternyata makanan sehari-hari kita bisa sekuat itu. Dan sekarang, saya mau bawa kamu ke malam hari. Waduh, ini seru. Makanan malam atau mimpi malam? Hahaha, bukan mimpi mas, tapi memang keajaiban malam hari. Karena ada satu jenis protein yang justru bekerja saat kamu tidur. Serius? Serius, namanya kasein dan dia terkandung dalam makanan yang sering dianggap kuno, keju cottage. Keju cottage? Kayak keju putih lembut itu ya? Betul, ini bukan makanan diet ala selebriti. Ini adalah senjata otot untuk orang usia 60 ke atas. Kenapa? Karena kasein adalah protein lambat cerna. Dia melepaskan asam amino secara perlahan hingga 7 jam saat kamu tidur. Jadi, tubuh kita tetap membangun otot meski kita nggak gerak? Bukan hanya tetap membangun, Mas. Dalam studi di Universitas Massachusetts, lansia yang makan keju cottage 30 menit sebelum tidur menunjukkan peningkatan 40% dalam sintesis protein otot malam hari dibandingkan yang tidak makan. Wah, berarti banyak orang tua lemah karena melewatkan makan malam yang benar? Tepat. Dan ini bukan soal jumlah. Setengah cangkir keju cottage rendah lemak dengan tambahan sedikit kayu manis untuk menstabilkan gula darah atau irisan buah persik untuk rasa manis alami. Dan kamu dapatkan efek luar biasa. Tapi dokter, bagaimana dengan yang nggak tahan laktosa? Kalau begitu, kita punya alternatif yang bahkan lebih kuat. Dan ini adalah favorit saya pribadi, yogurt Yunani. Nah, ini saya suka. Tapi apa bedanya dengan yogurt biasa? Yogurt Yunani melalui proses penyaringan ekstra. Hasilnya, 2 kali lipat kandungan protein, khususnya kombinasi whey dan kasein, 2 jenis protein pembentuk otot paling efektif. Dan tidak hanya itu, Jangan-jangan, ada kejutan lagi? betul, yogurt Yunani juga mengandung probiotik hidup, bakteri baik yang meningkatkan penyerapan asam amino di usus. Wah, jadi dia bukan hanya ngasih protein, tapi bikin kita nyerap protein dari makanan lain juga? Persis. Penelitian dari Stanford menemukan bahwa lansia dengan mikrobioma usus sehat menyerap 43% lebih banyak asam amino dari makanannya. Dan yogurt Yunani adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki mikrobioma itu. Saya makin percaya, ini bukan soal makan lebih banyak, tapi makan lebih cerdas. Itulah kuncinya. Yogurt Yunani juga mengandung kalsium tinggi, bukan hanya untuk tulang, tapi juga kontraksi otot. Otot yang kekurangan kalsium tidak bisa bekerja dengan baik. Itulah sebabnya banyak orang tua merasa tidak stabil. Jadi dokter sarankan makan yogurt Yunani. Kapan? 2 kali sehari.
sekali di pagi menjelang siang, dan sekali di sore hari. Tapi ingat, pilih yang plain, tanpa pemanis. Tambahkan buah beri untuk antioksidan atau biji rami untuk omega 3. Waduh, kombinasi super ya. Jadi kita bisa bikin menu harian yang membentuk otot dari pagi sampai malam. Betul Mas Raka. Dan semua bahan ini bisa kamu temukan di pasar. Tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu pil-pil besar yang bikin mual, cukup makan pintar. Buat kamu yang nonton, kamu lebih suka yang mana nih? Yogurt Yunani atau keju cottage? Tulis komentar ya. Dan coba bayangkan, kamu bangun pagi, badan ringan, kaki kuat, tidak butuh pegangan lagi. Semua itu bisa dimulai dari makan malam ini. Dan di bagian selanjutnya, saya akan bawa kamu ke protein yang mengalahkan obat-obatan. Murah, kuat, dan bisa kamu makan tiap hari tanpa efek samping. Siap? Wah, ini makin seru. Jangan kemana-mana. Kita akan bongkar rahasia kacang hitam setelah ini. Baik, Bu Dokter. Kita sudah bicara soal tempe, biji rami, keju putih, yogurt Yunani, tapi tadi dokter sempat bilang ada satu makanan yang bahkan mengalahkan obat-obatan. Iya, Mas Raka. Dan ini bukan klaim kosong. Ini berdasarkan penelitian dari Johns Hopkins University, salah satu universitas kedokteran terbaik dunia. Dan bahan makanan itu adalah kacang hitam. Kacang hitam yang buat es kampu itu? Ya, benar. Tapi bukan untuk es campur ya. Untuk membangun otot dan menyembuhkan tubuh. Waduh, ini saya harus dengerin baik-baik. Satu cangkir, kacang hitam menyediakan 15 gram protein dan 15 gram serat. Kombinasi ini menciptakan efek yang disebut peneliti sebagai efek ganda pembangun otot. Protein membangun otot, serat memberi makan bakteri, baik di usus, yang kemudian membantu penyerapan lebih maksimal. Jadi sekali makan, kita bukan cuma dapat tenaga, tapi juga bantu tubuh kerja lebih optimal. Betul, tapi puncaknya bukan di situ. Dalam studi selama 8 minggu, lansia yang mengonsumsi satu cangkir kacang hitam per hari mengalami peningkatan 36% kekuatan kaki tanpa olahraga berat. Hah? 36%? Cuma dari makan? Ya, dan sebagai perbandingan, kelompok yang makan dada ayam dengan jumlah protein setara hanya mengalami peningkatan 11%. 3 kali lebih efektif, Mas Raka. Wah, ini luar biasa. Kenapa bisa sekuat itu? Karena kacang hitam juga mengandung pati resisten. Zat ini meningkatkan sensitivitas insulin, yang penting untuk mencegah hilangnya massa otot. Banyak orang tua mengalami resistensi insulin diam-diam, tanpa tahu bahwa itu mempercepat hilangnya otot mereka. Jadi ini bukan cuma soal diabetes ya? Bukan. Resistensi insulin juga membuat otot kita tuli terhadap sinyal protein. Dengan kacang hitam, sensitivitas itu dipulihkan dan otot mulai merespons kembali seperti saat kamu masih muda. Saya terkesima. Tapi efeknya hanya fisik? Tidak. Kelompok yang makan kacang hitam juga menunjukkan peningkatan fungsi kognitif, tidur lebih nyenyak, dan bahkan penurunan 28% penanda peradangan. Ingat, peradangan adalah akar dari banyak penyakit lansia, dari nyeri sendi hingga Alzheimer. Ini kayak makanan ajaib. Tapi mudah nggak, Dok? Cara masaknya? Mudah sekali. Beli kacang hitam kalengan, bilas sampai bersih untuk mengurangi garam. Hancurkan setengahnya agar lebih mudah dicerna. Campurkan dengan beras merah dan jintan untuk manfaat pencernaan dan mengontrol gula darah. Wah, saya jadi lapar, Bu Dokter. Tapi serius, saya bakal coba buat ayah saya mulai besok. Dan jangan lupa, kacang hitam juga kaya magnesium dan kalium. 2 mineral penting untuk mencegah kram otot malam hari yang sering mengganggu tidur para orang tua. Aduh, itu ayah saya banget. Tiap malam pasti mengeluh kaki kram. Nah, ini solusinya murah, aman, tanpa efek samping, dan bisa dikonsumsi setiap hari. Kamu yang nonton, coba tulis di komentar. Kamu atau orang tuamu pernah alami kram malam hari? Kalau iya, tulis ya dan sebut usiamu ya.
Kita ingin tahu berapa banyak yang mengalami hal sama. Dan Mas Raka, saya belum selesai. Setelah ini, saya akan bongkar satu protein yang selama ini dianggap milik binaragawan, tapi sebenarnya adalah senjata paling ampuh untuk lansia. Wah, saya bisa tebak. Tapi saya nggak akan sebut dulu. Ini akan jadi plot twist besar. Jangan kemana-mana. Kita lanjut habis ini ya. Baik, Bu Dokter. Sekarang saatnya kita bongkar yang tadi Ibu sebut-sebut sebagai senjata paling ampuh. Ini protein yang katanya bisa bikin orang tua angkat barbel. Hahaha, betul Mas Raka. Dan namanya adalah whey protein. Whey, yang sering dikira cuma buat binaragawan itu? Ya, dan inilah saatnya kita meluruskan kesalahpahaman besar. Banyak orang tua takut whey protein karena pikir itu untuk anak muda berotot. Tapi fakta ilmiah berkata lain. Whey adalah kunci utama pembentukan otot usia lanjut. Tapi gimana bisa? Apa buktinya? Universitas Birmingham melakukan studi tahun 2023 pada 100 orang usia 70 sampai 85 tahun. Mereka dibagi dalam 4 kelompok, diet biasa, telur, protein nabati, dan whey protein isolat. Dan hasilnya? Setelah 16 minggu, kelompok whey protein mengalami peningkatan 2,5 kg massa otot tanpa lemak dan kehilangan 1,8 kg lemak. Itu belum semuanya. Waduh, itu udah lebih dari cukup buat bikin saya merinding. Belum Mas Raka. Pemindaian otak menunjukkan peningkatan materi abu-abu di area motorik. Waktu reaksi membaik 31% dan kekuatan genggaman indikator umur panjang naik 44%. 44%? Cuma dari minum whey? Ya, karena whey protein kaya akan leusin, asam amino utama yang mengaktifkan kembali jalur mTOR saklar pembentuk otot yang mati seiring usia. Jadi, tubuh kita punya saklar otot yang mati, dan whey bisa menyalakannya lagi? Persis. Itu yang membuat whey mengatasi resistensi anabolik, yaitu kondisi otot lanjut usia tidak lagi merespons protein biasa. Tapi dengan whey, sinyalnya menggelegar seperti megafon. Saya nggak sangka. Ini seperti membalikan waktu. Dan ingat, ini bukan hanya soal otot. Whey juga meningkatkan sensitivitas insulin, memperkuat imun, menambah kepadatan tulang, dan memperbaiki fungsi kognitif. Tapi pasti banyak orang tua takut atau bingung cara konsumsinya. Makanya saya bimbing pelan-pelan. Ini protokolnya, pilih whey protein isolate, bukan konsentrat. Campurkan 20 hingga 30 gram ke dalam air atau susu almond tanpa gula, tambahkan beri dan kayu manis untuk manfaat ekstra. Minum dalam 30 menit setelah bangun tidur atau setelah aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi. Jadi, ini bukan cuma buat yang angkat barbel. Ini buat yang mau angkat tubuhnya sendiri dengan bangga. Tepat. Salah satu pasien saya, Pak Adnan, 78 tahun, dulu tidak bisa berdiri dari sajadah tanpa bantuan. Sekarang, dia syalat berdiri lagi, tanpa kursi, dan dia bilang, "Bu dokter, baru sekarang saya benar-benar merasa hidup." Saya benar-benar terharu. Ini bukan soal terlihat muda, tapi soal kembali berfungsi. Mas Raka, kamu tahu apa yang lebih menyedihkan dari rasa sakit di tubuh? Apa itu, Bu? Rasa tak berguna. Banyak orang tua merasa mereka beban keluarga. Tapi, dengan strategi makan yang tepat, mereka bisa jadi mandiri lagi, bahkan jadi panutan lagi. Buat kamu yang nonton, pernah nggak merasa malu karena harus dibantu anak cucu untuk hal-hal kecil? Jangan diam. Tulis "aku ingin bangkit" di komentar. Mari kita mulai gerakan bersama. Dan di bagian terakhir nanti, saya akan rangkum semua ini jadi rencana aksi harian sederhana. Tanpa biaya besar, tanpa rumit, hanya 6 bahan makanan, 1 harapan besar. Siap, ini klimaksnya. Jangan kemana-mana. Kita akan tutup dengan solusi total untuk kemandirian usia emas. Baik, Bu Dokter. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya jujur, merasa hari ini bukan sekadar talk show. Ini seperti panggilan hati. Dan semoga panggilan itu didengar, Mas Raka, karena setiap menit yang berlalu tanpa perubahan
tubuh kita kehilangan massa otot, perlahan, diam-diam. Sampai suatu hari, kita tidak bisa bangun sendiri lagi. Tapi hari ini, kita sudah tahu caranya. Dan kita tidak butuh suplemen mahal atau resep dokter Ruwet, kan Bu? Tepat. Kita hanya butuh 6 bahan makanan dan kemauan untuk berubah mulai hari ini juga. Oke, mari kita rangkum, biar semua yang nonton bisa catat atau screenshot. 1. Tempe dan kacang merah. Murah, lengkap, kuat. Padukan dengan beras merah untuk protein sempurna. 2. Biji rami. Kecil tapi luar biasa. 2-3 sendok makan per hari. Untuk sendi, otot, dan usus. 3. Keju putih, cottage cheese. Makan sebelum tidur setengah cangkir. Bangun tidur lebih kuat. 4. Yogurt Yunani. 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk serap protein maksimal dan jaga mikrobioma usus. 5. Kacang hitam, 1 cangkir sehari. Untuk kekuatan kaki, otak, dan gula darah stabil. 6. Whey protein isolate, 20 hingga 30 gram setelah bangun atau setelah aktivitas, untuk mengaktifkan kembali saklar otot yang padam. Waduh, saya merasa kita semua butuh tempel daftar ini di kulkas ya, Bu. Hahaha, ya? Atau lebih baik, tempel di hati. Karena kalau kita benar-benar peduli dengan hidup kita di usia lanjut, kita harus mulai dari dapur sendiri. Saya suka itu. Perubahan besar dimulai dari dapur kecil. Mas Raka, saya mau sampaikan ini dengan hati. Usia tua bukan akhir. Itu awal dari babak hidup yang baru. Tapi hanya kalau kita mau mendengarkan tubuh kita dan bertindak. Dan buat kamu yang nonton, saya tantang kamu. Tolong jangan tunda. Ambil 1 dari 6 makanan ini. Dan mulai dari hari ini. Besok, tambah 1 lagi. Dalam 1 minggu, kamu sudah bisa memulai transformasi hidupmu. Dan ajak orang tua kamu. Ajak kakek, nenek, tetangga di sebelah rumah. Kita bisa bangkit bersama. Karena semakin banyak lansia mandiri, semakin ringan beban keluarga, dan semakin bahagia generasi muda. Wah, saya sampai nggak bisa berkata-kata. Ini bukan sekadar kesehatan. Ini soal martabat, soal harga diri orang tua. Benar, kita tidak dilahirkan untuk menjadi beban. Kita dilahirkan untuk tetap berharga hingga akhir hayat. Terima kasih Bu Dokter, untuk semua ilmu, empati, dan semangatnya. Saya tahu banyak yang nonton merasa tersentuh, dan semoga mereka tidak hanya merasa, tapi juga bertindak. Amin. Mari kita bangun Indonesia sehat. Mulai dari orang tua, karena kalau mereka kuat, keluarga akan tenang. Dan terakhir, buat kamu yang sudah nonton sampai akhir, aku pengen tahu, apa yang paling menyentuh kamu dari obrolan ini? Tulis komentar. Ajak orang tuamu nonton. Dan jangan lupa klik tombol suka kalau kamu ingin lebih banyak konten seperti ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jaga ototmu, jaga harapanmu. Dan seperti biasa, dari kami, untuk kamu yang ingin hidup sehat di usia emas, kamu tidak tua. Kamu hanya sedang bangkit kembali.